Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Fisika. Hari ini kita akan membahas mengenai gelombang mekanik. Nah, sebelumnya apa sih itu yang disebut dengan gelombang? Jadi gelombang itu adalah getaran atau usikan yang merambat. Nah, kalau kalian pergi ke pantai, biasanya kalian akan melihat adanya gelombang air laut. Dan apa sih penyebab terjadinya gelombang air laut itu? Satu, bisa jadi karena adanya angin, ya, yang mendorong air sehingga airnya bergerak membentuk gelombang air laut. Kemudian bisa jadi juga karena adanya gempa yang terjadi pada dasar laut. Jadi kalau gempanya besar, gerakannya maka akan menimbulkan gerakan besar dari gelombang air laut tersebut yang kita sebut sebagai tsunami. Oke, itu tadi yang disebut dengan gelombang. Selanjutnya, apa yang disebut dengan gelombang mekanik? Nah, masih dengan contoh yang sama, gelombang air laut. Gelombang air laut, kita bisa melihatnya karena dia merambat melalui media yang bisa kita lihat secara faktual, yakni air laut. Nah, itulah yang disebut dengan gelombang mekanik, di mana suatu gelombang yang membutuhkan medium sebagai perambatannya, ya. Kalau sebaliknya itu adalah gelombang elektromagnetik. Contohnya ada gelombang sinar X, gelombang cahaya, dan sebagainya. Ini kita fokus ke gelombang mekanik. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai dua buah gelombang yang dibedakan berdasarkan arah rambatannya. Yang pertama ada gelombang longitudinal, dan yang kedua adalah gelombang transversal. Kalau gelombang longitudinal itu adalah gelombang yang arah rambat dan getarannya itu sama dan arahnya saling berhimpit. Kalau gelombang yang transversal itu adalah gelombang yang arah rambat dan getarannya itu berbeda dan saling tegak lurus. Oke, di sini akan saya perlihatkan yang pertama adalah gambar gelombang transversal. Bentuknya seperti gelombang sinusoidal yang ada di matematika kalau kalian sudah belajar mengenai sinus kosinus itu. Nah, untuk satu buah gelombang pada gelombang transversal itu harus terdapat satu bukit dan juga satu lembah, ya, satu bukit dan satu lembah. Bukit itu yang ke atas, yang positif, ke arah Y positif, kemudian yang lembah itu ke arah Y negatif, ya. Jadi arah geraknya gelombang transversal itu selalu di arah vertikal, di sumbu Y, ya, ke bawah atau ke atas. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai besaran-besaran yang ada pada gelombang itu sendiri. Yang pertama adalah amplitudo. Apa itu amplitudo? Amplitudo itu adalah simpangan maksimum. Simpangan itu jarak, bisa kalian jarak, posisi, dan sebagainya. Nah, kalau kalian lihat di gambar, kalian bisa lihat jarak paling maksimum adalah ketika dia berada di titik puncak, di titik puncak atau di titik paling bawah, di titik lembah, ya. Jadi kalau kalian lihat di gambar nanti yang dinamakan dengan amplitudo itu adalah jarak antara B dengan B aksen, kemudian D dengan D aksen, dan juga jarak dari F ke F aksen, dari puncak ke puncak gitu ya. Oke, selanjutnya untuk tadi yang satu buah gelombang, maka ketika saya mulai dari O, maka yang kita sebut dengan satu gelombang adalah O sampai dengan E, ya. Kalau O sampai dengan G itu berapa banyak? Ada 1,5 gelombang karena di situ ada 2 bukit dan juga 1 lembah. Nah, kalau saya mau mintanya startnya dari B untuk 1 gelombang, maka B sampai ke F. Paham ya? Jadi 1 bukit, 1 lembah itu 1 gelombang. Selanjutnya untuk panjang dari O sampai G, misal dalam soal itu diketahui O sampai G 12 meter. Nah, itu masuk ke besaran apa, Bu? Itu besaran jarak, kita sebut X aja ya. X sama dengan 12 meter itu tadi. Oke, selanjutnya mengenai frekuensi dan juga periode. Frekuensi itu adalah banyaknya gelombang per satuan waktu. Jadi F itu sama dengan N, banyaknya gelombang per
T kecil waktu. Kemudian untuk amplitudo, untuk periode itu kebalikan dari frekuensi, yakni waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali gelombang, ya. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali gelombang. Jadi rumusnya berkebalikan sama frekuensi tadi. Jadi untuk F tadi adalah N per T. Kalau T besar, periode itu sama dengan T kecil per N kecil. Ya. Oke. Satuannya frekuensi itu hertz, periode itu second. Lanjut. Selanjutnya kita ke cepat rambat gelombang. Sebelumnya di kelas 1 kalian sudah mengenal mengenai kecepatan, di mana kecepatan itu sendiri simbolnya adalah velocity, V kecil ya, velocity, V kecil. Nah, cepat rambat di sini juga pakai simbol yang sama, yakni V kecil. Nah, untuk rumusnya V itu sama dengan lambda dikali dengan F. Lambda dikali dengan F. Di mana lambda itu adalah panjang gelombang, ya, panjang gelombang. Kemudian F itu adalah frekuensi, itu tadi. Bu, kalau kita pakai periode gimana? Boleh saja. Jadi kalau frekuensi tadi dikali lambda F, kalau pakai periode tinggal dibagi aja. Jadinya V sama dengan lambda per T. Ya, tinggal dibalik pokoknya. Kalau ada rumus F berarti bisa juga pakai rumus periode. Kalau ada T berarti bisa pakai rumus frekuensi gitu, karena mereka saling berketerbalikan. Lanjut ya. Oke, sekarang kita bahas di gelombang longitudinal. Dimana kalau gelombang longitudinal itu gambarnya seperti ini. Dan kalau tadi di transversal satu gelombang itu satu bukit satu lembah, kalau di longitudinal satu gelombang itu satu rapatan dan satu renggangan. Ya. Jadi kalau di dalam gambar itu ada 3 buah rapatan dan 3 buah renggangan, maka ada 3 buah gelombang. Tuh. Oke. Oke, sampai sini dulu perjumpaan kita membahas mengenai gelombang mekanik. Semoga kalian dimudahkan dalam memahami materinya, dan see you next video. Assalamualaikum.